Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Solo TV, salam sejahtera. Ketemu lagi dalam program Siwer Daren. Kali ini dalam tema Top of the Year 2023 yang merupakan ajang pemberian penghargaan kepada insan-insan yang memiliki kiprah luar biasa di berbagai bidang. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau ini selain menjadi mantan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah, tamu kita adalah Rektor Universitas Surakarta, seorang perempuan yang pertama kali menjabat atau dipercaya menjadi Rektor Universitas Surakarta pada usia yang sangat muda. Beliau adalah Ibu Astrid Widayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Iya. Iya. Ibu Astrid ini kita anugerahi penghargaan The Most Inspiring Edupreneur karena kiprahnya di bidang pendidikan yang fokus ke kewirausahaan luar biasa sekali. Bagaimana ceritanya nanti biar Mbak Astrid sendiri yang bercerita. Ya. Mbak Astrid, gimana awal mulanya kok bisa menggagas Edupreneur itu? Awalnya seperti apa, terus targetnya nanti seperti apa, Mbak Astrid? Iya, pertama-tama terima kasih dulu saya ucapkan kepada Radar Solo Jawa Pos atas penghargaan Top of the Year 2023 karena ini sebuah motivasi tersendiri bagi saya dengan istilah baru yang mungkin banyak teman-teman yang belum dengar ya, ada istilah edupreneur gitu. Nah tadi yang seperti ditanyakan, edupreneur ini kalau melihat dari sisi profesi itu diartikan sebagai penggerak ya di pendidikan ini yang biasa seorang guru, seorang dosen yang mengajarkan tentang nilai-nilai kewirausahaan. Tapi nilai-nilai edupreneurship yang saya bawa hingga saat ini di semua kegiatan saya di institusi maupun di kegiatan keorganisasian, ini saya membawa banyak sekali nilai-nilai baru kewirausahaan, mulai dari mindset entrepreneurnya, mindset kewirausahaannya, kemudian sampai dengan cara pengembangan kewirausahaannya. Kan di situ di dalamnya banyak ya, ada leadership, ada digitalisasi, ada marketing dan lain sebagainya, sampai dengan sisi-sisi yang nantinya ada impact terhadap masyarakat gitu dengan berbagai kegiatan yang juga selama ini sudah kami jalankan maupun secara saya pribadi buat sebuah program gitu. Oke. Ya. Kalau data pemerintah ini kan biasanya kemarin Ibu Menaker juga mengatakan bahwa lulusan universitas itu menyumbang paling banyak pengangguran, Mbak Astrid, seperti itulah. Apakah dengan gagasan edupreneur Mbak Astrid ini bisa menekan itu, atau mahasiswa ini harus seperti apa sih sebenarnya kalau lulus? Saya dulu lulus juga bingung mau ngapain begitu ya, seperti itu karena di kampus kebetulan waktu itu kurang penanaman jiwa entrepreneurnya itu kurang, seperti itu Mbak. Bagaimana? Iya, pastinya akan ada pengaruhnya, tetapi tidak hanya semata-mata menjadi pilihan seorang pengusaha gitu ya setelah lulus. Tetapi secara fakta, kemarin juga baru saja di launching program MBKM dari Kemendikbud, itu ada program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya juga magang ke perusahaan-perusahaan besar, di mana mahasiswa di sana juga belajar bagaimana sih aktivitas bisnis yang sesungguhnya gitu ya, di samping 7 program yang lain. Dan di situ sudah dibuktikan selama 3 tahun berjalannya MBKM itu tidak hanya mengurangi masa tunggu lulus. Jadi mahasiswa kalau sudah lulus kan ada perhitungannya ya, 6 bulan, 10 bulan gitu ya. Yang sebelumnya ada 12, sekitar 1 tahun ya menunggu untuk dapat pekerjaan, 12 bulan, ini sudah berkurang menjadi 7 bulan. Rata-rata se-Indonesia. Jadi kan pasti ada dampaknya, ada pengaruhnya. Ada satu sisi bagaimana mahasiswa ini tidak hanya pasrah itu menunggu kesana kemari mencari pekerjaan dan mencari bagaimana dia mendapatkan pekerjaan melalui lowongan pekerjaan, tetapi di sisi lain membuka lapangan kerja baru. Ini dari sisi entrepreneurship-nya. Tetapi yang saya tekankan justru dengan adanya nilai-nilai edupreneurship tidak hanya mindset tadi ya, mindset untuk menjadi pengusaha saja, tetapi di sini mental pengusaha juga kita bangun semenjak di kuliah atau mungkin di sekolah. Dengan edupreneurship, ciri-ciri kan kalau orang pengen jadi pengusaha minimal
bisa membuat keputusan sendiri, mandiri secara finansial, bisa manajemen waktunya juga lebih baik gitu ya, disiplin, kemudian pekerja keras, tidak gampang menyerah dan lain sebagainya. Inilah nilai-nilai yang harus kita bangun sejak dini untuk anak-anak Indonesia. Oke. Ya harapannya kan gitu ya, pengennya menuju ke generasi emas di 2045 nanti. Ya, jadi menarik terkait mental pengusaha berarti. Betul. Ini apa yang harus miliki mahasiswa itu biasanya kalau saya dulu mahasiswa kupu-kupu Mbak, jadi kuliah pulang gitu. Udah gitu ya. Saya sama sekali nggak punya mental pengusaha itu. Ini seperti apa? Bocorannya seperti apa Mbak Sri? Iya, kalau menjadi pengusaha itu kan sebenarnya dari sisi manajemen ada 4 aktivitas utama ya. POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi dari awal menjadi pengusaha itu harus bisa membuat perencanaan. Kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dia bangun, kegiatan seharian itu ngapain saja ya sampai nanti mungkin dari waktu jangka pendeknya dia punya planning apa nih dalam minggu ini, dalam bulan ini atau dalam tahun ini gitu. Ini kebetulan juga menuju tahun baru, kita kenal dengan adanya resolusi. Ini sebuah mindset pengusaha sebenarnya. Pengusaha kan kalau punya bisnis harus dipikirkan di akhir tahun harus ada evaluasi. Itu bagian dari C tadi ya, controlling. Termasuk organizing ya, bagaimana menata, bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada. Tidak hanya berhubungan dengan mengatur manusia ya. Biasanya kan kita pengen jadi pengusaha karena pengen jadi bos, pengen jadi tidak hanya disuruh-suruh tapi kita juga pengen ngatur. Tapi kan pengusaha tidak hanya tentang menyuruh saja, tetapi harus bisa mengatur sumber daya yang ada, mengatur manusianya, mengatur alat-alatnya, mengatur ruang atau waktu yang ada juga gitu ya. Ini semua dimaksimalkan dengan baik. Actuating itu dia juga harus bisa mengawal dengan jadi ketekunan. Kalau dulu mungkin istilah POS ini hanya dikenal anak-anak manajemen, tapi kalau sekarang yang memiliki kemampuan entrepreneurship atau berkeinginan untuk menjadi pengusaha harus sudah mulai mengenal 4 hal ini. Sampai di akhir ada controlling, itu termasuk ada evaluasi, pengawasan dan seterusnya. Jadi pekerjaannya malah lebih menguras banyak waktu ya dan tenaga tentunya, karena 24 jam dalam sehari berpikir dan 7 hari dalam seminggu juga berpikir, nggak seperti kalau dulu mindset pekerja kan hanya sesuai jam kerja saja. Oke. Ya itu tadi ternyata jadi pengusaha itu harus menguasai 4 tadi itu. Ya. Jadi kalau tidak menguasai itu jangan harap jadi pengusaha begitu Mbak ya? Ya biasanya rata-rata kalau orang Jawa bilang ada obor belara ya, cuma semangat di depan. Setelah itu, susah nih, gagal, akhirnya menyerah. Dan begitu tengah. Iya, itu bukan seorang pengusaha tulen ya. Kalau seorang pengusaha biasanya dari dia kuliah, dia harus belajar bagaimana sih membuat sebuah konsep yang bagus, bertanggung jawab dengan pilihan, sampai dengan bisa inovasi, bisa kreatif, dan bahkan adaptif dengan semua kondisi yang ada di depannya. Itulah pengusaha. Ya, itu perlu diingat-ingat mahasiswa Universitas Surakarta, aparatur pemerintah harus dicatat. Iya. Jadi pengusaha itu jangan mimpi ini lulus besok jadi bos, tapi harus ada kerja kerasnya. Berdarah-darah itu pasti seperti itu. Betul. Mbak Aci ini tadi banyak ngomong tentang menjadi pengusaha. Ini bukan sekedar teori berarti ya Mbak Aci ya? Yeah. Ada kan Mbak Aci punya mungkin usaha sendiri atau kan nggak mungkin kalau misalnya ngomong bla tentang pengusaha tapi hanya teori begitu. Betul. Bagaimana? Iya betul. Jadi memang saya seorang edupreneur, bahkan di dalam bio saya di sosial media kan saya sebutkan saya seorang edupreneur. Itu tidak hanya mengajar tentang entrepreneurship, tetapi saya benar-benar manusia hybrid ya. Manusia hybrid itu separuh saya seorang akademisi, tapi separuh saya juga sebagai praktisi bisnis. Gitu. Bahkan di kuliah saya yang S3 pun saya mengambil jurusan DBA, Doctor of Business Administration, di mana 50% ini kita mengacu pada konsep atau teori ekonomi dan 50%-nya ini adalah bagaimana mengimplementasikan teori itu sesuai dengan industri yang sedang kita tekuni. Jadi ini sesuatu yang memang kelihatannya gampang tapi tantangannya lumayan ya, karena yang namanya bisnis masyarakat ya, ini dinamikanya luar biasa. Jadi banyak perubahan, banyak hal yang harus kita sesuaikan, dan ya begitulah yang namanya pengusaha. Nah kalau ditanya tadi bisnisnya apa, kembali karena saya seorang edupreneur, tidak jauh-jauh dari bidang edukasi.
ada yayasan pendidikan ya yang bergerak di pendidikan tinggi, dan juga ada sekolah pariwisata juga, dan saya juga ada sebuah PT yang membawahi di sana kurang lebih ada 5 unit bisnis juga. Jadi ada lembaga kursus bahasa Inggris, kemudian ada lembaga penguatan soft skill, kemudian ada untuk platform digital juga, bahkan retail, fashion ya. Fashion saya juga ada fashion hijab, baju muslim, tapi tidak jauh yang memang saya tambahkan juga filosofi yang berkaitan dengan edukasi budaya Jawa. Jadi kalau saya hitung tadi ada berapa? 11? Ya kurang lebih ada 7 yang Ada 7 aktif ya. Oke. Jadi rektor punya usaha 7, masih mengurus 2 anak, 2 putra, 2 Masih kecil-kecil, masih ngurus suami itu gimana? Dan masih kuliah. Masih kuliah juga ya, Mbak Astrid sebagai informasi S3 di Swiss ya? Iya. Berarti pulang pergi Swiss gitu Mbak dari sini? Setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali? Iya. Oke, luar biasa sekali. Di UNSA ini Ibu Astrid ini menjadi rektor pada usia 36 ini. 36 tahun. Di usia itu saya masih mancing gitu. Ini Mbak Astrid sudah jadi rektor. Mahasiswanya berapa Mbak Astrid? Alhamdulillah tahun ini masih stabil ya, walaupun di tengah gempuran PTS-PTS yang lain sudah banyak yang kurang gitu dengan ada kebijakan PTNBH dan lain sebagainya ya, tapi kita masih stabil. Oke. Iya. Dan menjadi rektor perempuan ini yang apa tantangannya apa nih Mbak Astrid? Apalagi membawa mahasiswa yang tidak sedikit ini. Iya, sebenarnya bukan rektor perempuannya ya, menjadi pemimpin perempuannya. Oke. Kalau rektor perempuan saya kira di Indonesia juga sudah banyak gitu. Tapi ketika kita berbicara menjadi pemimpin perempuan itu konteksnya bisa ada beberapa sisi yang bisa dilihat. Kita kebetulan Universitas Surakarta ini kan ada di wilayah Soloraya, di mana Soloraya ini juga masih kuat sekali tradisinya, pemimpinnya kebanyakan masih bapak gitu ya, masih patriarki. Untuk pertama kalinya di UNSA dengan adanya rektor perempuan pada waktu itu, yang bisa saya rasakan lebih ke bagaimana kita membuktikan dengan kompetensi dan kemampuan kita. Jadi bukan masalah gender lagi nih, tapi lebih ke kapasitasnya seperti apa. Kemudian di masyarakat tentunya kita melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan ini juga yang tidak kalah gitu ya kemampuannya dengan para laki-laki juga yang menjadi seorang pemimpin. Tapi di satu sisi kan kita juga punya tantangan tadi mengatur waktu dengan anak ya, dengan kegiatan rumah, dan perempuan ini juga rata-rata memang boleh dibilang seorang multitasker. Ya, soal multitasker ini juga punya tantangan untuk fokusnya supaya lebih baik lagi kan gitu. Kalau orang kayak tadi ngebayangin aja kok bisnisnya 7, masih sekolah gitu. Tapi kalau keunggulan seorang perempuan ya salah satunya itu. Itu Bisa dicatat itu ya. Berarti punya etos kerja yang luar biasa sekali Mbak Astrid. Ya Allah, iya. Oke. Terus emang dari dulu apa waktu masih remaja begitu apa memang bercita-cita seperti ini atau sebenarnya pengen jadi apa begitu Mbak Astrid? Nah ini pertanyaan yang menarik ya, karena dulu saya nggak kebayang mau jadi direktur sih. Jujur nggak kebayang, karena waktu saya lulus SMA pengen kuliah waktu itu cita-citanya malah pengen keliling dunia jadi seorang diplomat gitu. Saya makanya waktu itu mau ambil jurusan hubungan internasional yang pada waktu itu karena saya anak perempuan satu-satunya di rumah. Oh, lainnya cowok semua? Lainnya cowok, saudara saya cowok-cowok. Jadi saya makanya merasakan betul esensi menjadi pemimpin perempuan tadi itu sesuatu yang sebuah pencapaian tersendiri ya, karena lingkungan saya kebanyakan laki-laki. Dan pada waktu saya mau meneruskan kuliah di HI pada waktu itu masih dieman-eman gitu. Wah nanti kerjanya jauh dong gitu kan, ya namanya orang tua ya, anak perempuan satu-satunya kan nggak pengen kemana-mana, jadi udah jangan jauh-jauh yang deket-deket saja. Dan pada waktu itu almarhum bapak kan memang sudah menjabat sebagai seorang guru besar ilmu hukum, jadi sudah menjadi profesor pada waktu itu di bidang hukum. Dan bapak pada waktu itu sempat menyampaikan kepada saya, udah kamu lanjutin saja di jurusan hukum, kan sudah ada perpustakaan, banyak teman-teman juga profesor hukum yang lain. Tapi pada waktu itu saya berpikir, wah bukan passion saya nih gitu, memang bukan
tipikal yang sangat kaku gitu. Saya orangnya sangat dinamis sebenarnya. Senang berganti tantangan, kemudian senang bergaul dengan banyak karakter gitu ya. Jadi seorang diplomat itu sudah menjadi bagian dari cita-cita saya pada waktu itu. Sampai perjalanan waktu saya akhirnya justru fokus di waktu itu jurusannya ilmu budaya lalu melanjutkan di sisi ekonominya. Jadi basicnya S1-nya itu di sastra Inggris jurusan budaya. Lalu di satu sisi saya juga belajar ekonomi. Jadi makanya saya gelarnya S1 ada 2, double degree. Oh gitu. Makanya di S2 waktu itu saya sudah mengacu pada bukan keinginan lagi tapi kebutuhan. Dan saya tidak memaksakan pada waktu itu yang menjadi cita-cita saya, tetapi apa yang memang dibutuhkan pada saat itu. S2 akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan ke MBA sampai sekarang di DBA. Wah. Nanti perjalanannya panjang sekali. Panjang sekali. Iya. Dari pihak keluarga sendiri dukungannya seperti apa Mbak Astrid terhadap karir yang begitu sibuk itu? Luar biasa. Ini merupakan support system yang besar bagi saya karena nggak mungkin saya di titik ini tanpa ada dukungan dari keluarga, khususnya keluarga inti ya, suami, anak-anak, bahkan orang tua gitu. Jadi sampai kalau dibayangkan saja ketika waktu saya masih punya anak bayi ini 2 gitu ya, dan saya masih mengusahakan pada waktu itu bagaimana melakukan semua aktivitas saya termasuk mengedukasi tidak hanya di kampus, kan saya aktivis juga ya di luar ya, di organisasi manapun saya hadir di sisi edukasinya. Jadi ini merupakan sebuah privilege bagi saya, banyak pihak termasuk keluarga yang sangat mendukung apa yang menjadi keinginan saya pada waktu itu sampai sekarang. Oke, itu yang memberi spirit itu. Betul. Oke. Terus di tengah persaingan universitas ini Mbak Astrid, seperti tadi disampaikan bahwa ada PTNBH tadi ya. Betul. Kenapa harus memilih UNSA ketika misalnya nih mau pembukaan mahasiswa baru seperti itu? Kenapa harus memilih UNSA? Apa unggulannya UNSA ini, Iya. Mbak Astrid? Simpel, kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena UNSA sendiri kita udah 25 tahun pertama ya sudah terbukti eksistensinya. Dan di usia kita yang bulan lalu menginjak tahun 25 ini yang seperempat abad sudah terbukti banyak sekali mahasiswa yang sukses berprestasi, bahkan banyak yang menjadi pejabat publik. Terkenalnya UNSA kan banyak anggota-anggota polisi, kemudian pejabat-pejabat daerah ya, termasuk sekarang Pak Timotius itu di Kemudian di UNSA juga. Sekarang malah dosen di UNSA gitu. Pak Timotius itu Ya. PJ Bupati Karanganyar ya. Kemudian yang ketua DPRD Solo sekarang Pak Budi itu juga kuliahnya di UNSA. Banyak anggota dewan yang kuliah di UNSA. Kemudian banyak sekali, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Bahkan UNSA itu terkenal juga dengan kampus atlet ya. Banyak atlet-atlet yang mereka tidak hanya meneruskan karirnya sebagai atlet profesional, tetapi juga bisa sambil kuliah di UNSA free, 100% gratis. Karena ada beasiswa dari yayasan yang fokus untuk membantu karir para atlet ini juga. Oke, tapi masih tutup skripsi itu Mbak ya? Masih dong. Oh masih ya? Masih. Oke. Hanya nggak bayar aja. Ada Gratis itu ya? Iya. Tapi sekarang nggak hanya skripsi aja kok. Sekarang bisa based on project. Oh ya. Banyak hal yang bisa dikerjakan juga untuk yang sibuk ya. Misalnya masih kerja tapi harus kuliah gitu. Itu sekarang alternatifnya juga banyak sekali. Tidak hanya di satu sisi skripsi. Kalau dulu kan kayak skripsi jadi Iya menarikkan. Jadi momok begitu sepertinya. Oke. Ya. Mbak Astrid. ya. Untuk closing ini khususnya untuk mahasiswa UNSA termasuk generasi milenial atau maupun generasi Z untuk menciptakan edupreneur menghasilkan SDM berkualitas seperti apa pesannya Mbak Astrid? Sebelum ke sisi entrepreneurship, saya juga tidak lupa selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Bahkan ada quotes dari Nelson Mandela, education is the most powerful weapon in the world. Jadi pendidikan ini merupakan senjata yang paling kuat untuk merubah dunia. Merubah di sini tuh dalam hal kita melihat bahwa
dunia ini sangat dinamis. Manusia dengan peradabannya sejak dulu sampai sekarang, yang dulu belum ada teknologi, sekarang sudah advance sekali teknologinya, akan kalah kita dengan kemajuan zaman apabila tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa, untuk masyarakat secara umum yang sedang nonton ini juga saya mengingatkan kita bisa belajar dari mana saja. Maka saya selalu menekankan edupreneurship ini tidak hanya di dalam kelas, tapi dimanapun kita bisa aplikasikan ya sebagai bagian dari lifelong learning. Karena di pemerintah pun saat ini sangat menekankan tidak hanya hard skill, tapi juga ada soft skill dan lifelong learning skill di sini. Jadi ada life skill di sini. Yang mana tentunya teman-teman pengusaha juga yang dilihat tidak hanya IPK sekarang, tidak hanya kita lulus dari mana sekarang, tetapi apa yang bisa kita kerjakan, soft skill apa yang bisa kita miliki, sampai dengan life skill. Life skill di sini, lifelong learning ini membantu kita untuk selalu mengikuti perubahan zaman dengan terus belajar dengan berbagai macam platform, termasuk media digital. Itu aja. Jadilah lifelong learner. Oke, luar biasa sekali. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang seperti saya, Mbak Astrid, begitu. Di sini di seiring kemajuan zaman yang disampaikan Mbak Astrid tadi harus mempunyai soft skill yang mumpuni, karena benar yang dikatakan Mbak Astrid bahwa perusahaan itu tidak peduli mau lulusan di mana. Betul. Yang penting harus mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan yang lulusan yang lainnya seperti itu. Tidak kalah dengan mesin tentunya. Justru kita menjadi inovator dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk teknologi di masa depan. Oke, ya. Luar biasa sekali pesannya dari Mbak Astrid. Sahabat Radio Solo TV, terima kasih. Itu tadi obrolan kami dengan Rektor Universitas Surakarta, Mbak Astrid Widayani, yang begitu luar biasa, memberikan banyak inspirasi terutama untuk generasi muda untuk mencapai kesuksesan. Simak terus Radar Solo TV pada program Sriwedaren dengan tema Love of the Year 2023 dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Radar Solo. Mantan Allah tunjuk, Pak. Yang